Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Murid-murid Sekte Suandao juga diam-diam mengevaluasi murid-murid Sekte Hang Yue, terutama mereka yang berada di lapisan ke-6 dan lebih tinggi. Penampilan Wang Zuo dan puncak budidaya lapisan ke-5 juga membuat para murid Sekte Suandao mengingatnya. Adapun Wang Lin, dia hanya berada di lapisan ke-3, jadi mereka sepenuhnya mengabaikannya. Semua orang selain Liu Mei, dia menaruh sedikit perhatian padanya. Saat kedua tetua sekte berbicara satu sama lain, mereka juga diam-diam melihat murid satu sama lain. Ketiga tetua sekte Suandao menjadi semakin bahagia saat mereka melihat murid-murid sekte Hang Yue. Mereka berpikir jika ini semua adalah murid yang dimiliki oleh sekte Hang Yue, mereka pasti akan memenangkan pertukaran ini. Tapi mereka diam-diam telah berkonflik dengan sekte Hang Yue selama bertahun-tahun dan tahu bahwa mereka sangat licik. Mereka akan menyimpan serangan mematikan itu sampai saat yang paling genting. Meskipun ada cukup banyak murid lapisan ke-6 yang hadir, semuanya adalah wajah baru, dan semua yang berpartisipasi terakhir kali tidak terlihat. Mereka adalah orang-orang yang perlu mereka fokuskan selama pertukaran ini. Kepala sekte, Huang Long, mengamati murid-murid sekte Suandao. Tatapannya berhenti pada pria dan wanita dengan akar roh air murni. Dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dalam 500 tahun terakhir, Sekte Hang Yue benar-benar jatuh tanpa penerus. Bahkan Sekte Suandao, yang merupakan sekte kecil yang tidak diketahui, hanya 500 tahun yang lalu dapat terus-menerus mengalahkan Sekte Hang Yue. Dia awalnya berpikir bahwa mereka akan menang kali ini, tetapi dua murid akar roh elemen tunggal telah muncul kali ini, yang membuatnya sangat khawatir. Apakah kita benar-benar membutuhkan murid berpakaian ungu untuk keluar? Mereka sedang dalam pelatihan, tiba-tiba, pandangan Huang Long tertuju pada murid itu dari belakang dan dia akhirnya membuat keputusan. Bagus, karena mereka mengirim murid ini, maka sudah waktunya murid inti kita keluar juga. Memikirkan hal ini, dia tertawa dan berkata, teman Ouyang, para murid pasti lelah karena perjalanan ini. Biarkan mereka istirahat dulu, kami, beberapa orang tua, harus bersenang-senang. Masuklah ke aula utama. Dia melambaikan tangannya untuk menyambut mereka di aula utama dengan senyuman di wajahnya. Tiga tetua Suandao sekte mengangguk dan mengikutinya ke aula utama. Para tetua sekte Hang Yue mengikuti di belakang mereka. Penatua Su adalah yang terakhir. Dia menoleh ke arah murid-muridnya dan berkata, Wang Zuo, kamu bertanggung jawab menjaga murid-murid sekte Suandao. Jika ada masalah, guru tidak akan memaafkanmu. Wang Zuo sepertinya siap untuk ini. Dia dengan hormat berkata, guru tidak perlu khawatir. Saya akan merawat saudara-saudari magang Sekte Suandao dengan baik. Penatua Su tersenyum pada murid-murid Sekte Suandao dan berkata, murid dari Sekte Suandao, jika Anda memiliki kebutuhan, Anda dapat bertanya kepada Wang Zuo. Orang tua ini sudah tua, jadi saya tidak akan mengganggu kalian yang muda. Kalian semua harus lebih mengenal satu sama lain. Masa depan dunia kultivasi adalah milik Anda semua. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan ke aula utama dengan senyum tipis. Saat para tetua pergi, para murid segera menjadi lebih santai. Beberapa murid perempuan dari Sekte Hang Yue mendatangi murid laki-laki dengan akar roh air dan mulai berbasa-basi. Mata mereka dipenuhi kekaguman. Selain murid lapisan ke-6 Sekte Hang Yue muncul beberapa murid Sekte Suandao. Mereka berbasa-basi tentang pengalaman mereka. Adapun murid lainnya, mereka semua mulai berbicara satu sama lain. Ada juga banyak murid yang memandang ke labang yang tidak bergerak dengan takjub. Wang Lin melihat pemandangan itu dan tidak ingin bergabung. Dia pergi ke samping dan duduk di beberapa langkah. Memandang langit biru dan awan putih sambil mandi di bawah sinar matahari terasa sangat nyaman. Ada banyak murid lain seperti Wang Lin yang tidak menyukai orang banyak, seperti perempuan bernama Zhou. Dia melihat Wang Lin dan dengan santai berjalan mendekat. Adik laki-laki Wang, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda karena telah mencapai lapisan ketiga. Tidak banyak murid batin yang pekerja keras sepertimu, kata perempuan bernama Zhou sambil tersenyum. Dia duduk di tangga tanpa peduli apakah itu kotor atau tidak. Wang Lin terkekeh.
Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sama sekali tidak seperti yang kamu katakan. Saya melihat sebagian besar dari orang-orang ini juga dengan susah payah berkultivasi. Perempuan bernama Zhou memandangi awan. Dia menghela nafas dan berkata, adik laki-laki Wang, jangan meremehkan dirimu sendiri. Selama 4 tahun pelatihan intensif, hampir semua murid batin sangat sering keluar, tapi saya jarang melihat Anda. Berkultivasi adalah hal yang sangat membosankan untuk dilakukan. Adik laki-laki Wang, sejujurnya, aku mengagumimu. Untuk mencapai lapisan ketiga dalam 4 tahun membutuhkan banyak ketekunan. Wang Lin mengusap hidungnya dan tersenyum, kakak senior Zhou, bukankah kamu juga mencapai lapisan ketiga? Wanita bernama Zhou menghela nafas dan dengan muram berkata, saya mencapai lapisan ketiga 3 tahun lalu, tapi sekarang, semua murid yang lebih lemah dari saya saat itu telah melampaui saya. Mungkin itu karena aku tidak bisa memutuskan ikatan fanaku. Wang Lin merenung sejenak dan berkata, jalannya kejam. Jika kakak perempuan Zhou ingin maju, Anda harus memahami ungkapan ini. Wanita bernama Zhou memandang Wang Lin dengan mata indahnya. Mengungkapkan giginya yang indah, dia berkata, adik laki-laki Wang, saya dapat melihat bahwa Anda telah mencapai puncak lapisan ketiga dan dapat menerobos kapan saja. Saya pikir Anda akan segera melampaui saya juga. Wang Lin menatap keindahan yang menakjubkan. Dia tersenyum masam dan berkata, saya tidak akan bisa menerobos dalam waktu dekat. Ikatan fana ini bukanlah sesuatu yang bisa kuputuskan dengan mudah. Wanita bernama Zhou tercengang. Dia ragu-ragu dan bertanya, adik laki-laki Wang, tidak sopan jika aku bertanya, tapi ikatan fana apa yang tidak bisa kamu putuskan? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Pikirannya dipenuhi dengan pemikiran tentang orang tuanya. Wanita bernama Zhou melihat Wang Lin enggan menjawab. Dia menghela nafas dan berkata, saya tidak bisa memutuskan hubungan dengan keluarga saya. Kultivasi terlalu kejam, mungkin aku tidak cocok untuk ini. Wang Lin hendak berbicara, tetapi dia tiba-tiba menoleh dan melihat Wang Zuo menatapnya dan nama perempuan Zhou dengan tatapan jahat. Saat itu, mereka mendengar suara Wang Zuo. Saudara dan saudari dari Sekte Suandao, kalian semua mengatakan kelabang ini suka memakan hewan hidup. Biarkan kami, Sekte Heng Yue, mengurusnya untuk Anda selama Anda tinggal. Saya punya adik laki-laki, Anda tahu. Budidaya hanya membuang-buang waktu baginya, jadi membuatnya menangkap hewan hidup untuk memberi makan kelabang ini adalah pekerjaan yang jauh lebih cocok untuknya. Murid laki-laki dengan akar roh air ragu-ragu dan berkata, Saudara Wang Zuo, ini agak tidak pantas. Sifat kelabang memang liar. Jika ada orang asing yang memberinya makan, orang itu mungkin berada dalam bahaya. Wang Zuo berkata, dengan ekspresi lembut, jangan khawatir, Saudara Liu. Bagaimana mungkin seorang kultivator mundur karena bahaya? Anda adalah tamu kami. Tugas-tugas ini harus diserahkan kepada kami, Sekte Heng Yue. Beberapa teman Wang Zuo setuju dan salah satu dari mereka berkata, ini benar. Teman-teman dari Sekte Suandao, serahkan pada kami. Semua murid Sekte Suandao ragu-ragu. Murid bernama Liu ingin menggunakan para tetua sebagai alasan, tetapi pada saat itu, pria parubaya di belakang terbatuk ringan. Wajah murid bernama Liu itu bergerak-gerak. Dia mengangguk dan berkata, jika itu masalahnya, maka kita akan menyusahkan Sekuo tersenyum. Dia berbalik ke arah Wang Lin dan dengan keras berteriak, adik laki-laki Wang Lin, tugas memberi makan kelabang akan diserahkan padamu. Kamu harus berhati-hati. Mendengar kata-kata Wang Zuo, semua murid Sekte Suandao menoleh untuk melihat Wang Lin. Mereka semua memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Bagaimana mungkin mereka masih belum mengerti maksud di balik itu semua? Wang Lin ini pasti telah menyinggung Wang Zuo. Di antara murid-murid Sekte Heng Yue, satu orang tertawa dan berkata, saya bertanya-tanya siapa yang dibicarakan oleh saudara Wang Zuo. Seperti yang kuduga, itu adalah adik laki-laki Wang Lin. Orang lain melanjutkan, pekerjaan ini sangat cocok untuknya. Dengan kurangnya bakatnya, sungguh membuang-buang waktu baginya untuk berkultivasi. Tidak ada kesempatan baginya untuk bersaing dalam pertukaran. Tidak ada orang lain yang lebih cocok untuk melakukan tugas-tugas ini selain dia. Kakak laki-laki Wang Lin, kamu harus melakukan pekerjaanmu dengan benar dan tidak kehilangan muka apapun dari Sekte Heng Yue.
Mendengar tawa itu, murid-murid Sekte Suandao mengerti bahwa Wang Lin tidak hanya menyinggung Wang Zuo, tetapi, karena kurangnya bakatnya, juga menjadi sasaran ejekan di antara murid-murid lainnya. Hal seperti ini terjadi di setiap sekte, jadi itu bukan masalah besar. Akibatnya, semua murid Sekte Suandao mengkategorikan Wang Lin sebagai sampah. Perempuan bernama Zhou yang duduk di sebelah Wang Lin mengerutkan kening. Dia menatap Wang Zuo dengan tatapan jijik. Dia berbisik kepada Wang Lin, adik laki-laki Wang Lin, jika saya tidak datang, dia tidak akan mengincarmu. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Wang Zuo tidak hanya mengincarnya selama beberapa hari. Sejak hari pertama mereka bertemu dan seterusnya, Wang Zuo selalu berusaha mengejeknya. Anggota sekte lainnya memandang rendah dia karena fakta bahwa dia diterima dengan mencoba bunuh diri dan kemudian menjadi murid batin karena Penatua Sun. Yang paling penting, dia hanya berada di lapisan ketiga, menjadikannya yang terlemah di antara murid-murid ini. Kekuasaan adalah segalanya. Wang Lin mengamati kelabang 1000 kaki yang tergeletak di tanah. Dia tidak peduli dan berpura-pura tidak mendengarnya. Tidak lama kemudian, Wang Zuo menugaskan beberapa murid untuk memimpin murid Sekte Suandao ke kamar mereka untuk beristirahat. Murid Sekte Suandao dengan akar roh air bernama Liu melirik Wang Lin sebelum dia pergi dan dengan lembut berkata, "Kamu pasti saudara Wang Lin. Kelabang Sekte Suandao kami memiliki sifat liar. Saat Anda memberinya makan, Anda tidak boleh terlalu dekat, atau Anda akan terluka." Wang Zuo memandang Wang Lin dengan senyum dingin. Dia tidak mengganggunya lagi setelah itu. Segera, semua orang berpencar dari luar aula utama. Perempuan bernama Zhou mengerutkan kening. Dia berbicara dengan Wang Lin sebentar lagi, lalu pergi. Melihat daerah sepi, Wang Lin berdiri dan berjalan menuju ke labang. Dia berhenti 10 kaki darinya dan dengan cermat memeriksa makhluk roh itu. Jika dilihat lebih dekat, kelabang setinggi 1000 kaki ini adalah binatang yang sangat besar. Tubuhnya dibentuk oleh banyak bagian, dan di antara setiap bagian terdapat cincin dengan duri yang menonjol seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga bintik hitam samar di sekujur tubuhnya, dan di kepalanya ada 2 penjepit besar yang mencuat. Selain itu, yang paling menarik perhatian adalah 2 kumis merah panjang yang bergerak tanpa angin, seolah-olah itu adalah 2 ular yang sangat panjang. Seolah tahu Wang Lin sedang menatapnya, ia membuka dan menutup matanya, menatap Wang Lin dengan dingin. Wang Lin segera merasakan sensasi dingin melanda. Tubuh Wang Lin terasa dingin, namun pergerakan kekuatan roh di tubuhnya segera menghilangkan rasa dingin itu. Kelabang 1000 kaki menunjukkan ekspresi terkejut. Itu memberi Wang Lin pandangan yang dalam dan penuh perhatian, lalu menutup matanya dan mengabaikan Wang Lin. Wang Lin mengungkapkan ekspresi tertarik. Tidak heran ini adalah makhluk roh, bahkan memiliki ekspresi mirip manusia. Sambil merenungkan hal ini, dia pergi dengan langkah cepat menuju pegunungan. Dengan menggunakan akal sehatnya, dia dengan mudah menangkap beberapa hewan kecil dan kembali. Sepanjang jalan, Wang Lin melihat beberapa murid Sekte Suandao dipimpin oleh beberapa murid senior. Ketika mereka melihat Wang Lin dengan hewan kecil di tangannya, mereka tertawa, yang menarik perhatian murid-murid Sekte Suandao. Salah satu murid perempuan Sekte Suandao, yang terlihat sangat cantik, dengan wajah yang terlihat begitu halus, serasa bisa dipecahkan oleh setetes air, tertawa. "Adik laki-laki, semua hewan kecil yang kamu tangkap tidak akan cukup untuk memberi makan kelabang 1000 kaki. Anda harus menangkap cacing besar. Itu adalah favorit kelabang." Salah satu murid sekte dalam segera mencoba menyedot dan berkata, "Adik perempuan Ouyang, anak bodoh ini seperti orang bisu. Tidak perlu berbicara dengannya. Anda tidak mengetahui hal ini, tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk berkultivasi. Dia gagal dalam semua tes masuk dan kemudian mencoba bunuh diri, yang memaksa para tetua menerimanya sebagai murid kehormatan." Wang Lin akrab dengan orang yang berbicara. Dialah yang mengejeknya saat masa pelatihan, Sun Hao. Seseorang dari Sekte Suandao dengan cepat bertanya, "Murid kehormatan. Tapi aku melihatnya memakai warna merah. Dia seharusnya menjadi murid dalam Sekte Heng Yue." Sun Hao tertawa keras. "Saya belum selesai. Anak ini menggunakan metode rendahan untuk mendapatkan bantuan dari salah satu tetua dan dengan cepat diangkat menjadi murid batin. Namun meski begitu, dengan bakatnya, dia hanya akan ditertawakan seumur hidupnya." Wang Lin melirik mereka dan pergi.
Dia tiba kembali di dekat kelabang dan melemparkan hewan-hewan kecil di sebelahnya. Saat binatang kecil itu melihat kelabang, mereka langsung jatuh ke tanah, gemetar ketakutan. Kelabang membuka matanya dan bahkan tidak melihat ke arah binatang kecil itu. Dia memuntahkan gas hitam. Saat gas hitam menyentuh hewan kecil itu, terdengar suara mendesis. Dalam sekejap mata, hewan kecil itu berubah menjadi genangan darah. Kelabang menghisap darah ke dalam mulutnya. Wang Lin mundur beberapa langkah. Matanya berbinar. Lipan biasanya mengandung racun, dan racun ini adalah senjata terhebat mereka. Saat masih kecil, ia membaca buku yang menyebutkan bahwa racun kelabang ada hubungannya dengan ukurannya. Sederhananya, semakin besar kelabang, semakin kuat racunnya. Kelabang di depannya panjangnya 100 kaki. Racun yang dikandungnya pasti sudah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Wang Lin tidak asing dengan kelabang. Banyak dari anak-anak yang menangkap kelabang untuk diajak bermain, dan banyak pula yang menggunakannya untuk memberi makan ayam mereka. Kadang-kadang mereka tidak sengaja digigit kelabang, namun yang perlu mereka lakukan hanyalah mencuci lukanya dengan banyak air, lalu paling lama berbaring di tempat tidur selama beberapa hari dan mereka akan baik-baik saja. Bahkan ada suatu masa di mana dia mengumpulkan kelabang untuk diambil racunnya. Dokter di desa tersebut mengatakan bahwa jika racun kelabang digunakan dengan baik maka dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Pada masa-masa awal, ayahnya tidak mampu membeli kayu untuk pekerjaannya, sehingga dia pergi ke gunung untuk menebang kayu dan membiarkan udara dingin masuk ke dalam tubuhnya. Hal ini menyebabkan dia hampir kehilangan nyawanya. Saat itu, resep yang dibuat dokter mengandung racun kelabang. Meski penyakit ayahnya telah sembuh, namun penyakit tersebut masih meninggalkan akarnya di tubuh ayahnya. Setiap kali hujan turun, ayahnya akan sangat kesakitan. Resep yang diberikan dokter untuk meredakan rasa sakitnya juga mengandung racun kelabang, jadi Wang Lin menangkap banyak kelabang untuk ayahnya. Hingga saat ini, Wang Lin masih ingat apa yang terjadi saat itu. Melihat kelabang setinggi 100 kaki, Wang Lin mengelus dagunya. Jika racun kelabang kecil bisa membantu penyakit ayahnya, maka racun dari kelabang ini mungkin bisa menghilangkan akar masalahnya untuk selam di depannya terlalu besar, dan Wang Lin terlalu kecil dibandingkan dengan kelabang itu. Dia takut dia tidak akan mendapatkan racun apapun dan melukai dirinya sendiri dalam prosesnya. Tiba-tiba, Wang Lin teringat cara mendapatkan racun kelabang. Metode ini diturunkan dari generasi ke generasi. Itu untuk membuat pil untuk diberikan kepada kelabang. Begitu kelabang meminum pil tersebut, ia akan mengeluarkan racun. Memikirkan hal itu, dia menatap kelabang dan berjalan menuju rumah pil. Rumah pil berisi bahan paling banyak di sekte tersebut. Dia juga tidak bertemu Wang Hao selama 4 tahun, jadi sebaiknya periksa dia. Hari sudah mulai gelap ketika Wang Lin tiba di rumah pil dan melihat Wang Hao dengan hati-hati keluar dari pintu samping. Wang Hao melihat Wang Lin dan memberi isyarat agar dia diam. Dia memberi isyarat padanya untuk pergi keluar. Wang Lin tercengang. Dia mengirimkan akal ilahi dan menemukan tetua ketiga menatap tungku pil dengan ekspresi serius di wajahnya. Setelah berjalan pergi beberapa saat, Wang Hao melihat Wang Lin diam-diam mengikutinya keluar. Dia meraih Wang Lin dan segera berlari. Setelah melarikan diri beberapa saat, dia akhirnya menghela nafas. Wang Hao sesak napas. Dia dengan hati-hati melihat ke arah rumah pil dan dengan cepat bertanya, dengan secercah harapan, Wang Lin, saya mendengar Anda mengikuti pelatihan intensif 4 tahun lalu. Kamu berada di lapisan apa sekarang? Lapisan ketiga apa ini? Wang Lin memindai Wang Hao dengan akal ilahi dan menemukan bahwa Wang Hao sudah berada di lapisan pertama, tetapi energi spiritual di tubuhnya sangat aneh. Energi spiritual tidak mengalir dengan baik, tetapi bergerak ke arah yang aneh. Setiap kali aliran mengalir melalui tubuh Wang Hao, itu akan menghilangkan sedikit esensi kehidupan Wang Hao dari organnya dan menyerapnya. Dalam keadaan ini, Wang Lin takut tidak akan lama lagi Wang Hao kehabisan esensi kehidupan dan mati. Wang Hao tersenyum pahit dan berkata, kamu sudah melihatnya. Wang Lin mengangguk dan berkata, Wang Hao, ceritakan tentang apa ini. Wang Hao mengepalkan tangannya dan berkata, sambil menggertakkan giginya, dulu ketika kami pergi ke bursa, saya selalu menyesal tidak bisa mendapatkan pil yayasan pendirian. Belakangan, Tuan, Lu Yuni memberi saya pil pendirian yayasan sebagai imbalan atas bantuan saya.
Saya sangat terkejut saat itu. Dia juga memberi saya metode kultivasi dan memberi tahu saya bahwa itu lebih baik daripada yang diberikan sekte. Saya tidak terlalu memikirkannya dan berkultivasi dengannya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apa? Biar kulihat. Wang Hao mengeluarkan buku, berjilid benang dan melemparkannya ke Wang Lin. Ia melanjutkan, tetapi setelah saya berlatih selama 2 tahun, tubuh saya menjadi semakin lemah. Meskipun aku bisa memadatkan kekuatan roh di tubuhku, aku tidak bisa menggunakannya. Kemudian, saya diam-diam menyuap seorang murid untuk mencarikannya untuk saya dan menemukan bahwa metode kultivasi yang diberikan Lu Yunji kepada saya disebut uji coba tungku api. Wang Lin membuka buku itu dan memeriksanya. Semakin banyak dia membaca, semakin dia terkejut. Apa yang ada di dalam buku itu benar-benar berbeda dari apa yang ada di dalam 3 lapisan kondensasi Qi. Alih-alih menggunakan energi spiritual untuk memurnikan tubuh, ia mengumpulkan energi spiritual ke dalam pusaran. Pusaran ini akan meluas saat kekuatan roh berkumpul, dan akan segera mampu menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk memurnikan tubuh dari luar, mencapai sesuatu yang mirip dengan kondensasi Qi. Secara sederhana, kondensasi Qi adalah memurnikan tubuh secara perlahan dari dalam. Dan yang terakhir adalah metode yang sewenang-wenang. Jika seseorang beruntung, pusaran itu akan meluas keluar tubuh sebelum tubuhnya roboh dan mencapai kondensasi Qi, dan jika tidak, maka tubuhnya akan hancur sebelum pusaran itu meluas keluar tubuh. Wang Hao berkata, dengan giginya yang bergemeretak, metode budidaya jejak tungku api ini, arsip di sekte tersebut menyimpan beberapa salinannya. Konon diperoleh dari negara Lu yang telah punah. Hanya 2 dari 10 petani yang dapat bertahan menggunakan metode ini. Itu semua berdasarkan keberuntungan. Wang Lin menanyakan pertanyaan penting, apa manfaat yang diperoleh Lu Yunji dari semua ini? Mata Wang Hao menjadi dingin. Dia dengan muram berkata, dia ingin menggunakan saya sebagai tungku pil. Ketika murid arsip memberi saya informasi, tercatat bahwa saat seseorang meninggal karena mengolah uji coba tungku api, jika metode tertentu digunakan, pil yang memperpanjang hidup seseorang selama 3 tahun dapat dibuat. Wang Lin menarik napas dingin dan berpikir bahwa tetua ketiga Lu Yunji ini terlalu kejam. Ekspresi Wang Hao pahit. Dia dengan kasar berkata, saya tidak berani membicarakan hal ini dengan tetua lain dan kepala sekte, lagi pula, saya adalah pembantu Lu Yunji. Di bawah aturan sekte, hidupku bukan lagi milikku, tetapi milik Lu Yunji. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan setuju menjadi pembantunya. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Lu Yunji mengetahui bahwa saya mengetahui rahasianya dan mengancam saya dengan orang tua saya. Sekarang, saya tidak punya kendali atas hidup saya. Setiap hari saya harus meminum beberapa pil pengumpul Qi dan pusaran di tubuh saya bertambah besar dari hari ke hari. Berdasarkan perhitungan saya hanya punya waktu sekitar 1 tahun lagi untuk hidup. Wang Lin merenung sejenak dan berkata, rencana apa yang kamu punya? Apakah Anda memerlukan bantuan saya untuk sesuatu? Wang Hao menghela nafas dan berkata, kamu hanya berada di lapisan ketiga. Anda tidak dapat membantu saya karena Lu Yunji sudah berada di lapisan ke-6. Selain itu, karena dia bisa memproduksi pil, dia dicintai oleh para tetua. Saya sudah putus asa. Wang Lin, dalam beberapa tahun ini di Sekte Heng Yue, kamu adalah satu-satunya teman dan kakak laki-lakiku. Jika kamu menjadi lebih kuat di masa depan, kamu harus membalaskan dendamku. Wang Hao mengepalkan tangannya setelah dia selesai berbicara. Wang Lin menatap Wang Hao dan mengangguk. Wang Hao tersenyum pahit dan berkata, Saudara Taizu, apakah kamu membutuhkan saya untuk sesuatu? Selagi aku masih hidup, aku akan membantumu semampuku. Apakah Anda ingin pil Qi Gathering? Saya punya banyak. Wang Lin memandang Wang Hao. Dia menyerah untuk meminta bahan yang dia butuhkan kepada Wang Hao, dan menggelengkan kepalanya. Dia ingin membantu Wang Hao, tetapi musuh berada di lapisan ke-6. Wang Lin tidak percaya diri sama sekali. Meskipun kesadaran ilahinya berbeda dari yang lain dan dia telah berlatih teknik tarik-menarik selama lebih dari 20 tahun, dia belum pernah bertarung dengan manusia lain, jadi dia tidak bisa mengatakan dengan pasti seberapa kuat dia. Wang Hao melihat Wang Lin tetap diam. Dia dengan getir menepuk-nepuk pakaiannya dan berkata, Saudara Taizu, kamu memiliki lebih banyak bakat daripada saya.
Mengingat kembali saat kami mengikuti tes, rasanya seperti mimpi. Waktu berlalu terlalu cepat. Wang Hao menghela nafas dan berbalik untuk pergi dengan ekspresi muram. Dia perlahan menghilang dari pandangan Wang Lin. Di dunia kultivasi ini, yang kuat memangsa yang lemah. Wang Lin merenungkan hal ini dalam-dalam di dalam hatinya saat dia menatap langit. Pada saat itu, Wang Lin mendapat pencerahan. Apa yang disebut pencerahan bukanlah sesuatu di mana ia tiba-tiba memperoleh pemahaman dan kultivasinya tiba-tiba meningkat, tetapi lebih seperti pengetahuan yang dituangkan ke dalam otak seseorang. Apa yang meningkat di sini bukanlah kultivasi atau jiwa seseorang, namun pemahaman seseorang tentang langit dan bumi. Menyadari sifat kejam dari dunia kultivasi adalah pencerahannya. Untuk menjadi seorang kultivator, seseorang harus memiliki sikap seorang kultivator. Wang Lin bergumam sambil menghela nafas, apakah yang kuat memangsa yang lemah benar-benar mentalitas yang harus dimiliki seorang kultivator. Tubuhnya bergerak dan dia menghilang dari tempatnya berada. Ketika dia dalam perjalanan kembali ke kebun herbal, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah saat dia melihat ke kamar teh Sekte Xuan Dao menginap dan dengan penuh pertimbangan berjalan ke arahnya. Bahkan sebelum dia masuk, dia mendengar suara berlebihan dari dalam. Saya harus mengatakan, saudara-saudara dari Sekte Heng Yue, pedang terbang yang saya miliki ini adalah salah satu harta tak tertandingi dari Sekte Xuan Dao. Ini disebut pedang Uang Siang. Kalian bertanya-tanya pada diri sendiri untuk mengetahui berapa banyak kesulitan yang saya habiskan untuk mencuri pedang ini. Jika ada di antara Anda yang ingin membeli ini, maka Anda harus bersumpah untuk tidak menggunakannya sebagai penukar dalam 3 hari, atau saya tidak akan menjualnya. Seseorang segera bertanya, dengan ragu, apakah harta karun ini benar-benar menakjubkan seperti yang Anda katakan? Aku, Li San, tidak akan pernah berbohong. Jika kalian tidak percaya padaku, lupakan saja. Saya bisa menjual pedang terbang ini di mana saja. Wang Lin sudah menganggap tempat ini tidak biasa, karena banyak murid dari kedua sekte berkumpul di sini. Ketika dia berjalan mendekat, dia melihat seorang murid Sekte Xuan Dao berusia 20 tahun memegang pedang yang terbuat dari koin yang bersinar biru, berbicara secara bombastis tentang pedang itu. Para murid Sekte Xuan Dao di sekitarnya semuanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Salah satu dari mereka tidak tahan lagi. Dia terbatuk dan berkata, apa yang dikatakan saudara muda Li San benar. Pedang Uang Siang ini memang merupakan harta karun Sekte Xuan Dao kami, tetapi saya harus mengatakan bahwa yang ada di tangan saudara muda Li San adalah palsu. Namun, masih ada beberapa kegunaannya. Para murid Sekte Heng Yue berbicara satu sama lain. Kemudian, seorang murid lapisan 5 berjalan ke depan. Wang Lin ingat bahwa murid ini bernama Zhao. Murid Zhao menghampiri Li San dan mereka berbicara satu sama lain sampai mereka bertukar pikiran, keduanya dengan senyum di wajah mereka. Di antara murid-murid dalam, ada orang-orang yang tahu tentang pedang dan dengan mengejek berkata, itu hanyalah pedang besi sederhana dengan beberapa emas roh yang rusak dan seseorang berani mencoba menjualnya. Tampaknya Sekte Xuan Dao hanya bernilai sebesar itu. Li San segera membalas, apa yang dikatakan saudara ini tidak benar. Kakak magang saya bahkan mengatakan bahwa ini palsu, tetapi Sekte Heng Yue Anda masih memiliki seseorang yang membelinya. Barang seperti ini paling baik dibeli demi hal baru. Murid Sekte Heng Yue yang membeli pedang itu tertawa dan berkata, saudara Li San, apa yang kamu katakan salah. Saya tidak membeli pedang ini untuk dikoleksi, tetapi untuk diberikan kepada ayah saya. Keluargaku memelihara babi, jadi pedang ini cocok untuk membunuh babi. Li San tidak marah dan berkata sambil tersenyum, karena kamu sudah membelinya, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan dengannya. Oke, saya masih punya harta karun lainnya. Itu disebut bola petir bau gelap yang tak terkalahkan. Benda ini benar-benar harta karun. Saya tidak berbohong. Kami bahkan dapat melakukan tes langsung. Dengan itu, dia mengeluarkan bola hitam dan melemparkannya ke dinding. Dengan ledakan, retakan muncul di dinding. Ada kabut gelap di tempat bola dipukul dan mengeluarkan bau busuk. Li San berkata dengan wajah bangga dan tersenyum, bagaimana? Bola petir berbau gelap yang tak terkalahkan ini adalah senjata tersembunyi pribadi saya. Meski tenaganya tidak kuat, jika mendarat pada seseorang, lumpur ini adalah sesuatu yang bahkan aku tidak bisa bersihkan. Terutama baunya, itu adalah sesuatu yang aku buat setelah mengumpulkan lusinan binatang.
Siapapun akan merasa jijik karenanya. Semua orang tercengang dan saling menatap dengan mulut terbuka lebar. Beberapa murid perempuan mencubit hidung mereka dan mundur beberapa langkah. Wang Lin juga terkejut. Dia mengirimkan akal ilahi dan ekspresinya tiba-tiba berubah aneh. Murid-murid Sekte Suandao semuanya merasa sangat canggung, tetapi Li San dikenal di Sekte Suandao karena membuat hal-hal aneh. Tidak ada yang berani macam-macam dengannya karena tidak ada yang mau terkena salah satu bom bau itu. Bom bau lumpur hitam yang tak terkalahkan benar-benar terkenal di Sekte Suandao. Diam-diam, itu hampir bisa menyamai salah satu harta karun sekte tersebut. Jadi bagaimana? Kali ini, saya menunjukkan kepada Anda semua kartu as saya yang tersembunyi, tetapi saya masih harus mengatakan hal yang sama seperti yang saya katakan sebelumnya, kamu tidak dapat menggunakannya sebagai pertukaran dalam 3 hari, atau aku tidak akan menjualnya kepadamu. Li San mengungkapkan ekspresi serius, tapi diam-diam tertawa di dalam hatinya, dasar bocah bodoh, semakin aku bilang kamu tidak boleh menggunakannya, semakin besar kemungkinan kalian akan menggunakannya sebagai gantinya. Hehe, akan ada pertunjukan bagus untuk dilihat. Para tetua pasti akan memujiku dan bahkan memberiku beberapa harta ajaib. Dengan itu, matanya bersinar dan dia mulai berteriak. Dengan itu, matanya bersinar dan dia mulai berteriak. Saudara-saudara dari Sekte Hang Yue, ada pepatah lama, membunuh orang hanya membutuhkan anggukan kepala. Tapi saya harus bertanya kepada semua orang, bagaimana membunuh orang bisa sama memuaskannya dengan mempermalukan mereka. Dengan mempermalukan mereka, mereka akan menjadi bau selama 10.000 tahun. Coba pikirkan, ketika kamu bertarung dengan lawanmu dan kamu menggunakan ini, meskipun kamu tidak menang, kamu tetap tampil lebih berwajah daripada mereka. Atau saat melarikan diri, jika kamu melakukan gerakan ini, itu juga akan menghasilkan keajaiban. Jika kamu bertemu di tempat yang ramai, bagaimana dia masih punya wajah untuk mengejarmu? Juga, jika kamu bertemu dengan saingan cinta, ini juga bisa menjadi langkah penentu. Hehe, jika ada yang berani mencuri wanitamu, gunakan ini pada mereka dan dia tidak akan pernah punya kesempatan karena dia tidak akan pernah mau berada di dekat bau busuk itu. Iklan Li San menyentuh hati banyak murid sekte dalam, terutama ketika dia berbicara tentang bagaimana iklan itu dapat digunakan untuk melawan saingan cinta. Hal ini sangat dirasakan oleh beberapa murid. Benda ini benar-benar barang berkualitas tinggi untuk menyingkirkan saingan cinta. Tatapan Li San beralih ke arah Wang Lin di kejauhan. Dia tahu bahwa Wang Lin dianggap sampah di Sekte Hang Yue. Orang-orang seperti dia adalah pelanggan besar Li San. Sampah di Sekte Suandao telah dibersihkan olehnya, jadi, ketika dia melihat Wang Lin, dia dengan bersemangat melanjutkan. Bom ini sangat berguna bagi saudara-saudara dengan budidaya rendah. Dengan bom bau di tangan, siapa yang berani mengganggumu lagi? Jika ada yang berani menindas Anda, lempar saja ke arah mereka. Saya, Li San, dapat berjanji kepada Anda bahwa Anda dapat menjadi tinggi di sekte ini tanpa ada yang berani mengganggu Anda. Dengan itu, Li San diam-diam tertawa di dalam hatinya. Tidak ada orang yang berani menindas Anda adalah hal yang mustahil. Itu lebih seperti mengundang pemukulan. Li San melihat bahwa dia hampir memenangkan hati banyak orang. Dia dengan cepat mencoba untuk menutup kesepakatan. Bom bau ini adalah senjata pertahanan diri yang sangat bagus untuk orang-orang dengan tingkat budidaya rendah. Hari ini, saya akan mengadakan penjualan. Beli 2, dapat 1. Anggap saja itu hadiah dariku. Saat kita bertemu lagi di dunia kultivasi, jangan lupa menjagaku. Di antara murid-murid yang tergerak oleh semua yang dia katakan, ada yang bertanya, apakah benda ini benar-benar menakjubkan seperti yang Anda katakan? Ambil beberapa lagi dan izinkan saya mengujinya secara acak. Jika memang sebagus itu, aku akan membeli beberapa untuk dimainkan. Li San mengeluarkan selusin bom bau dari tasnya dan dengan lembut meletakkannya di tanah, seolah-olah dia takut bom itu akan meledak, dan berkata, kamu harus ingat untuk berhati-hati dengan harta karun ini. Angkat perlahan dan letakkan. Saat menggunakannya, buang saja. Jika menemui hambatan apapun, ia akan meledak. Murid batin yang angkat bicara adalah Sun Hao. Sun Hao melangkah maju dan dengan hati-hati mengambil salah satu bom bau dan memeriksanya di tangannya. Ekspresi Li San tetap normal, tapi dia diam-diam hatinya. Bocah cilik, apa kamu bisa memahaminya?
Selain para tetua sekte, bahkan saudara-saudara senior pun tidak dapat mengetahui rahasianya. Sun Hao melihatnya dalam waktu lama dan tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentang bom bau itu. Dia melemparkan bom bau itu ke tempat terbuka yang jauh dan saat bom itu terbang membentuk busur, saat hendak menghantam tanah, Li San berpikir dalam benaknya, meledak. Dengan keras, bom bau itu meledak, membuat tanah menjadi hitam dan dipenuhi bau busuk. Mata Wang Lin berbinar. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa kesadaran ilahinya telah meliputi area tersebut. Ketika bom bau meledak, dia mendeteksi fluktuasi kekuatan roh dari Li San. Ketika Li San melemparkan bom bau itu untuk pertama kalinya, hal yang sama terjadi. Wang Lin terkekeh, tapi dia tidak menunjukkannya dan terus menonton. Li San berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kabarnya? Bom bau ini sangat kuat bukan? Tapi aku, Li San, adalah orang jujur, jadi aku akan mengatakan hal buruk sekarang. Harta karun ini tidak meledak setiap saat. Untuk membuatnya meledak diperlukan teknik melempar tertentu. Setelah kalian membelinya, kalian bisa memikirkannya sendiri, jadi jangan datang kepadaku tentang hal itu." Sun Hao menghampiri Li San dan membisikkan sesuatu padanya. Mereka berjalan ke samping dan dia mengeluarkan beberapa barang. Li San memikirkannya sejenak dan mengeluarkan 10 bom bau untuk ditukar. Li San berbisik, "Biasanya kamu hanya mendapat 3. Gratis untuk membeli 6, tapi karena kamu adalah pembeli pertama, aku akan memberikan 1 lagi secara gratis." Setelah 1 orang menukarkannya terlebih dahulu dan bahkan mengujinya, beberapa murid dalam lainnya datang dan membeli beberapa. Setiap kali Li San menyelesaikan penjualannya, dia selalu menambahkan beberapa kata. Hal-hal seperti, "Hal ini tidak menjamin berhasil selamanya, jika tidak berhasil, latihlah beberapa kali lagi. Jika ada pertanyaan, mereka bisa datang dan menanyakannya dan dia bisa mengajari mereka teknik melempar." Ketika mengatakan ini, Li San tertawa dalam hatinya, "Kalian akan mencoba beberapa kali dan gagal, kemudian mencoba yang lain dan berhasil setelah 1 atau 2 kali mencoba. Aku hanya akan berada di sini selama beberapa hari, jadi saat kalian mencurigaiku, aku sudah lama pergi." Namun masih banyak murid yang berhati-hati dan tidak membeli apapun. Setelah beberapa saat, hanya tersisa beberapa bom bau. Li San dengan bangga memandang murid-murid sekte Hang Yue dan berpikir, "Sekelompok idiot. Jika kalian tidak menggunakannya dalam pertukaran dalam 3 hari, maka yang kalian lakukan hanyalah ditipu oleh saya, tetapi jika kalian menggunakannya, maka akan ada sesuatu yang bagus untuk ditonton. Bom bau ini sepenuhnya berada di bawah kendali saya. Orang lain bahkan tidak bisa meledakkannya dengan palu. Saya benar-benar tidak sabar menunggu pertukarannya dalam 3 hari." Tatapannya menyapu sekeliling dan dia melihat senyum tipis Wang Lin. Dia tercengang. Matanya menoleh dan dia berkata, "Saudaraku, kenapa kamu tidak membeli beberapa untuk dimainkan? Dengan kultivasi Anda, ini benar-benar cocok untuk Anda. Jika ada yang mengganggumu, lempar saja ke mereka." Wang Lin memandang Li San dan mengungkapkan ekspresi mengejek. Li San terkejut. Penampilan itu membuatnya merasa seolah-olah Wang Lin telah mengetahui rahasianya. Dia dengan hati-hati memandang Wang Lin dan melihat bahwa Wang Lin hanya berada di lapisan ketiga. Disebut sampah tidak mungkin terjadi tanpa alasan, jadi dia berpikir itu pasti hanya imajinasinya sendiri. Wang Lin tersenyum ringan. Dia mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan menukarnya dengan 2, tapi saya tidak punya harta apapun. Hanya jimat dari sekte tersebut." Li San ragu-ragu untuk pertama kalinya. Dia memastikan Wang Lin hanya berada di lapisan ketiga sebelum akhirnya santai dan mengeluarkan 3 bom bau. Dia tersenyum dan berkata, "Saudaraku, aku akan memberimu wajah dan menjualnya untuk jimat. Beli 2, dapat 1. Bom bau ini akan memberimu perasaan yang luar biasa, haha." Selesai berbicara, dia berpikir, "Saya tidak berbohong ketika saya mengatakan ini akan menjadi perasaan yang luar biasa. Selama Anda memegang bom bau tersebut, bahkan jika Anda tidak menggunakannya selama pertukaran, jika saya bertemu Anda lagi, saya akan memberi tahu Anda seperti apa perasaan luar biasa itu. Sesuatu yang akan kamu ingat seumur hidup, hahaha." Bersambung.